Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berdiam di dalam Yesus. Ditulis oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif. Beberapa tahun lalu,
kami membawa pulang seekor kucing hitam dewasa bernama Juno dari tempat penampungan hewan. Sejujurnya, saya hanya membutuhkan bantuan untuk mengurangi populasi tikus di tempat tinggal kami. Tetapi keluarga saya menginginkan seekor hewan peliharaan. Tempat penampungan itu memberi kami instruksi yang ketat tentang membangun rutinitas makan di minggu pertama supaya Juno tahu bahwa rumah kami adalah rumahnya, tempat kediamannya, sekaligus tempat ia akan selalu memperoleh makanan dan rasa aman. Dengan demikian, sekalipun Juno berkeliaran, pada akhirnya ia akan selalu pulang ke rumah kami. Jika kita tidak mengetahui rumah sejati kita, selamanya kita akan tergoda untuk berkeliaran, dengan sia-sia mencari kebaikan, kasih, dan makna hidup. Bila kita ingin menemukan kehidupan sejati kita, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam Aku," Yohanes 15 ayat 4. Frederick Dale Brunner, seorang ahli Alkitab, menyoroti bagaimana tinggal, seperti juga tempat tinggal, membangkitkan perasaan kekeluargaan dan kediaman. Karena itu, Brunner menerjemahkan kata-kata Yesus seperti ini, "Berdiamlah di dalam Aku." Untuk menegaskan gambaran tersebut, Yesus menggunakan ilustrasi ranting yang menempel pada pokok anggur. Jika ingin tetap hidup, ranting harus selalu menetap pada pokok anggurnya, dan kuat bertahan, tinggal di tempat mereka seharusnya berada. Ada banyak suara yang berseru-seru, memikat kita dengan janji-janji kosong untuk memperbaiki masalah kita atau memberi kita hikmat baru atau masa depan yang menyenangkan. Namun, jika ingin sungguh-sungguh hidup, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Kita harus berdiam di dalam Dia. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang selama ini memikat Anda untuk tidak lagi berdiam di dalam Yesus? Bagaimana cara Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai sumber kehidupan Anda yang sejati? Hal ini patut kamu ketahui. Salah satu penekanan utama Injil Yohanes adalah inkarnasi Allah mengambil rupa manusia demi berdiam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, sebagai anugerah kasih Allah. Meski tradisi gereja dan bukti-bukti lain menunjukkan bahwa kemungkinan besar Yohanes sang murid adalah penulis Injil ini, penulis sengaja dikenali hanya sebagai seseorang yang dikasihi Yesus, dengan kesaksian yang dapat dipercaya. Yang paling penting adalah bahwa Injil ini mengarahkan kita pada Yesus sebagai pribadi yang memberikan kepada kita tempat berteduh dalam kasih Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita.
Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.